Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasan Najar Alawi dengan NIM 0442382284. Saya merupakan seorang mahasiswa dengan jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Terbuka Bandung. Dalam video ini, saya akan membuat tutorial penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer dalam membuat simulasi atau topologi jaringan. Yang mana video tutorial ini saya buat ditujukan untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Untuk itu, mohon disimak kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadi manfaat atau referensi bagi teman semua untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer ini. Untuk itu, sekarang kita lanjut dan beralih ke tampilan layar pada aplikasi. Baik, sekarang kita akan mulai mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer ini dengan memulai dari nomor 1. Yang mana perintah nomor 1 yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Berarti di sini kita akan memerlukan 4 buah komputer. Kita tambahkan 4 PC ya di sini. Kemudian kita tambahkan 1 switch. Sambungkan dengan kabel. Setelah itu kita atur IP di keempat komputer ini. Kita mulai dari PC 0. Kita masuk ke config, pas Ethernet. Lalu di bagian IP address kita masukkan nomor IP addressnya atau kode IP addressnya. Di sini saya akan menggunakan nomor IP address 192.168.1.1. Lalu kita tekan enter. Lalu kita masuk ke PC yang kedua atau PC 1 di sini. Lakukan hal yang sama. Kita masukkan IP addressnya 2.168.1.2. Di sini saya akan menggunakan IP address yang sama, namun dengan akhiran yang berbeda supaya gampang diingat. Lalu masuk ke PC 2 atau PC yang ketiga di sini. Kita masukkan alamat IP-nya. Lalu masuk ke PC yang terakhir. Lalu tekan enter. Semua perangkat komputer di sini sudah kita atur alamat IP-nya ya. Sekarang kita akan melakukan ping dari PC 0 ke semua PC yang ada di sini. Apakah bisa atau tidak? Kita masuk ke PC 0. Lalu masuk ke bagian desktop. Pilih yang menu command prompt. Sini kita akan melakukan perintah ping seperti yang pernah kita lakukan di tugas 2 sebelumnya. Kita ketik kode ping. Lalu masukkan IP dari komputer yang ingin kita lakukan ping. Yaitu di sini saya akan mencoba
untuk menguji apakah PC kosong bisa melakukan ping ke PC 1. Kita masukkan alamat IP dari PC 1, yaitu 192.168.1.2. Lalu kita tekan enter. Nah, sudah muncul ya keterangan bahwa di sini PC kosong berhasil melakukan ping ke PC 1. Kita lanjutkan untuk melakukan ping ke PC kedua, atau dengan melakukan perintah yang sama dan memasukkan IP dari PC tujuan. Lalu tekan enter. Sudah selesai. Keterangan bahwa PC kosong juga berhasil melakukan ping ke PC yang kedua. Sekarang kita akan melakukan ping untuk PC yang terakhir, yaitu PC ketiga. Masukkan alamat IP dari PC 3. Lalu tekan enter. Dan semua PC berhasil diakses atau melakukan ping dari PC kosong. Dengan demikian, untuk soal nomor 1 sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 2. Sebelum itu, saya akan bacakan soal dari soal nomor 2 tersebut. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Dikarenakan di sini kita masih menggunakan 4 komputer dan 1 switch, kita hanya perlu menambahkan 1 perangkat server saja. Kita cari perangkat servernya di sini. Lalu kita sambungkan dengan kabel ke switch yang tersedia. Di sini saya akan memberi nama server ini server 1.5. Saya memberi nama server 1.5 supaya nanti gampang diingat dalam pembuatan IP-nya ya, karena tadi IP terakhir pada PC3 yaitu 192.168.1.4. Maka di server ini saya akan menambahkan IP yang sama dengan akhiran yang berbeda, yaitu dengan akhiran 1.5. Kita sekarang atur IP address dari server. Masuk ke config, ke bus Ethernet, masukkan IP untuk perangkat server. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan menambahkan nomor IP yang berurutan supaya gampang diingat. Titik 5. Lalu kita pergi ke bagian service ya di sini, dan HTTP-nya harus aktif ya. Kemudian pergi ke bagian index, dan di bagian HR ini kita kasih keterangan supaya nanti menandakan bahwa server berhasil diakses dari keempat PC. Dan jangan lupa untuk mengganti di bagian ininya ya. Di sini ada tulisan nama aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Di sini kita tambahkan atau ganti dengan nama kita sendiri, supaya nanti tampilan yang muncul dari webnya adalah terpampang nama kita sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas ini. Ini saya akan menambahkan nama saya sendiri. Lalu setelah selesai, kita klik save.
close. Nah, sekarang IP di perangkat server ini sudah selesai dibuat. Sekarang kita akan melakukan uji coba apakah IP keempat komputer ini dapat mengakses IP yang tadi kita sudah setting ya. Kita masuk ke PC kosong. Lalu kita masuk ke bagian web browser. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini di kolom URL ini, kita masukkan IP dari IP address dari server ya. Tadi IP addressnya yaitu alamat IP-nya 192.168.1.5. Lalu kita klik go. Nah, dengan muncul tampilan seperti ini menandakan bahwa PC kosong berhasil mengakses server yang tadi sudah kita buat. Dan sudah ada keterangannya di sini yang tadi kita buat di indeks. Menampilkan nama kita sebagai mahasiswa yang membuat tugas ini serta keterangan bahwa server berhasil diakses. Sekarang kita lakukan hal yang sama di PC-PC yang lain. Sama ya ke bagian web browser. Lalu kita masukkan alamat IP dari server yang tadi. Lalu kita klik go. Berhasil. Sama ya tampilannya seperti di tampilan uji coba yang pertama di PC kosong tadi. Kita lanjut ke PC selanjutnya. Pergi ke bagian desktop, lalu web browser. Lalu masukkan alamat IP dari server. Berhasil. Sama tampilannya dengan tampilan sebelum-sebelumnya. Kita lanjut ke PC yang terakhir, yaitu PC 3. Masukkan alamat IP dari server. Berhasil ya. Keterangan nama mahasiswa dan keterangan bahwa server berhasil diakses sebagaimana yang tadi sudah kita atur pada indeks di HTTP-nya. Dengan demikian untuk soal yang nomor 2 sudah berhasil dikerjakan. Semua PC yang tadi kita buat berhasil mengakses server 1.5. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Bunyi dari soal nomor 3 yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, karena di sini kita masih menggunakan topologi yang sama, 4 komputer dan 1 server. Kita sekarang hanya perlu menambahkan 1 server DNS-nya saja. Kita cari server. Saya akan tambahkan di sebelah sini. Lalu kita sambungkan dengan kabel. Switch. Sini saya akan memberi nama DNS server 1.6. Saya memberi nama 1.6 supaya berurutan ya. Tadi terakhir di 1.5, sekarang di 1.6 supaya nanti IP-nya mudah untuk diingat. Kita buka server DNS untuk membuat IP address-nya. Kita ketikkan di sini 192.168.1.6. Lalu kita klik enter. Lalu di bagian service, kita masuk ke bagian service lalu pilih ke
DNS. Nah, di sini kita jangan lupa ya aktifkan DNS-nya. Di sini sebagai contoh saya akan membuat satu alamat web atau nama sebuah web. Di sini saya akan menggunakan nama akhiran saya sendiri. Lalu kita masukkan IP dari HTTP server yang tadi kita buat ya, yang 1.5. Lalu kita klik add. Kita close. Sudah ya. Sekarang kita hanya tinggal mengatur DNS server di keempat PC supaya nanti bisa mengakses ke DNS server yang tadi kita buat. Kita masuk ke bagian config, di bagian setting. Di DNS server kita masukkan alamat IP dari DNS server 1.6 yaitu 192.168.1.6. Lalu lakukan hal yang sama di ketiga PC lainnya. Sudah, kita sudah mengatur DNS server atau IP DNS server pada keempat komputer. Sekarang kita akan melakukan uji coba untuk mengakses nama web yang tadi kita buat di keempat PC, apakah bisa terhubung atau tidak, atau apakah bisa terakses atau tidak. Sini kita masuk ke PC kosong ya untuk yang pertama. Masuk ke bagian desktop lalu pergi ke web browser. Di sini kita tidak perlu memasukkan kode IP atau alamat IP dari server HTTP-nya. Kita hanya perlu menginput nama web yang tadi kita buat. Lalu kita klik go. Nah, dari PC kosong berhasil ya mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Di sini sudah tertera pernyataannya ya, server berhasil diakses dan di sini terdapat nama saya sendiri yang tadi sebelumnya di soal nomor 2 sudah kita atur pada indeks. Sekarang kita lakukan hal yang sama di ketiga PC selanjutnya. Masukkan nama web yang tadi kita buat. PC 1 juga berhasil mengakses layanan HTTP dari DNS servernya. Kita lanjut ke PC yang kedua, PC nomor 2. Masukkan nama web yang tadi kita buat. Lalu go. Untuk PC nomor 2 berhasil diakses juga ya. Kita masuk ke PC 3 atau PC terakhir.
Masukkan kembali alamat webnya. Untuk PC nomor 3 atau PC terakhir juga berhasil diakses ya, berhasil mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Terus, dengan demikian untuk perintah di soal nomor 3 sudah selesai saya kerjakan. Semua PC yang kita buat di sini berhasil mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 4. Yang mana soal nomor 4 ini kita akan di sini saya menggunakan halaman aplikasi yang baru ya. Dikarenakan pada tugas 4 ini kita diharuskan mengikuti petunjuk yang ada pada soal nomor 4, yang mana di sana sudah disediakan gambar berupa topologi jaringan dan kita harus mengikuti topologi jaringan tersebut. Yang mana di sana kita ditunjukkan bahwa akan memerlukan beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu di sini ada switch. Kita memerlukan 2 buah switch ya di sini. Kemudian kita membutuhkan 1 router. Lalu kita membutuhkan 3 server. Dan 2 PC. Di sini saya akan coba aturkan terlebih dahulu komponen-komponen yang diperlukan supaya sesuai dengan yang tertera pada petunjuk soal nomor 4. Dan saya akan menyambungkan semua komponen ini terlebih dahulu dengan kabel. Sudah ya, di sini saya sudah sesuaikan posisi dan letak serta nama dari 3 server menyesuaikan pada petunjuk di soal nomor 4. Di sini kita akan membuat 2 bagian jaringan ya. Saya menyebutnya di sini jaringan bagian atas serta jaringan bagian bawah. Yang mana di sini kita harus memastikan kedua jaringan ini memiliki nomor yang berbeda ya. Di sini untuk jaringan bawah ada di jaringan 00 dan jaringan atas yaitu jaringan 01. Sekarang kita akan atur IP router untuk kedua jaringan. Sini kita masuk ke config. Nah, di bagian IP address ini jaringan 00 yang menandakan berarti ini jaringan bawah ya. Ini jangan lupa kita nyalakan port statusnya. Masukkan, di sini saya akan memasukkan alamat IP 192.168.1.200. Lalu kita klik enter. Dan untuk jaringan atas nyalakan port statusnya. Saya akan memasukkan jaringan dengan IP 10.0.0.1. Lalu kita enter. Setelah IP router untuk kedua bagian jaringan selesai, pastikan semua jaringan berwarna hijau ya, sebelum kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Di sini sudah hijau ya semuanya. Di sini saya akan mengatur DNS servernya terlebih dulu. Kita masuk ke bagian config. Kita masukkan default gateway.
Yang mana depo gateway ini merupakan kode atau alamat IP dari router untuk bagian atas, yang mana tadi kita memasukkan alamat IP 10.0.0.1. Lalu kita akan mengatur alamat IP untuk DNS servernya. Dikarenakan DNS server ini berada di bagian jaringan atas, maka untuk pengaturan alamat IP-nya harus disesuaikan dengan alamat IP pada router bagian atas tadi yang kita atur. Yang mana tadi berada di angka 10.0.0.1, maka kita akan menggunakan alamat IP yang berbeda tapi dengan akhiran yang menggunakan alamat IP yang sama tetapi dengan akhiran yang berbeda. Di sini saya akan memasukkan 10.0.0.4. Lalu pergi ke setting. Kita masukkan kembali di sini. Lalu kita pergi ke service, matikan HTTP dan HTTPS-nya. Lalu kita masuk ke server ilkom.com. Di sini masuk ke bagian config. Kita akan mengatur IP address dari server ilkom.com. Dikarenakan tadi harus sesuai ya dengan alamat IP router bagian atas di angka 10.0.0, maka di sini untuk server ilkom.com juga akan menggunakan nomor IP yang sama tapi dengan akhiran yang berbeda. Di sini karena tadi saya sudah menggunakan angka .4, maka pada server ilkom.com saya akan menggunakan angka .3 untuk lebih mudah diingat. Lalu kita masuk ke bagian setting, masukkan depo gateway dari jaringan bagian atas. Lalu DNS server yang tadi kita buat. Lalu kita pergi ke bagian service. Di bagian HTTP ya, bagian indeks ini. Kita ubah keterangan HR-nya di sini untuk menjadi indikator bahwa nanti kita dapat mengakses ilkom.com. Sini saya akan menambahkan ilkom.com berhasil diakses. Lalu pada bagian center ini ya, kita ganti dengan nama kita sendiri sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas ini. Di sini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Biasa. Setelah selesai, kita klik save. Lanjut ke PC kosong. Kita atur alamat IP dari PC kosong. Dan enter, lalu masukkan depo gateway beserta DNS servernya. Kemudian close. Untuk jaringan bagian atas sudah selesai saya atur ya mengenai alamat IP-nya beserta tadi DNS servernya. Sekarang kita masuk ke jaringan bagian bawah. Kita akan melakukan pengaturan yang sama. Kita mulai dari PC 1. Kita masuk ke bagian config di bagian pass Ethernet. Dikarenakan tadi PC 1 ini itu berada di bagian jaringan bawah ya. Dan jaringan bawah ini memiliki IP router di angka 192.168.1.200. Maka di sini saya akan menggunakan alamat IP yang sama dengan akhiran yang berbeda. 192.168.1.1.
lalu enter. Lalu di bagian setting kita masukkan default gateway dari jaringan bagian bawah yang tadi ya, yang 1.200. Lalu DNS servernya di angka yang sama seperti tadi jaringan atas, yaitu 10.0.0.4. Lalu kita close. Nah, sekarang di bagian pandilkom.com kita lakukan hal yang sama. Masukkan IP address untuk pandilkom.com di angka 192.168.1.2. Lalu masukkan juga default gateway beserta DNS servernya. Lalu pergi ke service. Di bagian indeks kita ubah keterangannya seperti pada ilkom.com yang tadi kita buat. Sini kita ketikkan lalu ubah keterangan di sini menjadi nama kita sendiri. Lalu kita klik save. Untuk pengaturan di jaringan bawah juga sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu mengatur DNS servernya supaya bisa mengakses server ilkom.com dan pandilkom.com. Kita masuk di DNS server. Lalu kita masuk di DNS, nyalakan DNS-nya. Kita masukkan server ilkom.com. Nama web untuk ilkom.com. Lalu masukkan alamat IP dari ilkom.com. Kita klik add. Lalu masukkan juga untuk pandilkom.com di sini. Kita buat nama webnya sesuai dengan nama servernya. Lalu alamat IP dari pandilkom.com. Kita klik add. Close. Nah, di sini semua rangkaian topologinya sudah selesai kita atur. Ya, di sini saya sudah selesai mengatur untuk bagian atas, bagian bawah, serta DNS servernya. Maka sekarang kita akan melakukan uji coba. Jika dilihat di soal, ada 4 hal yang harus kita uji di topologi jaringan ini. Yang pertama, yaitu kita harus melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Mari kita lakukan. Kita buka PC 0, pergi ke desktop, lalu di bagian command prompt. Kita masukkan perintah ping, lalu masukkan alamat IP dari PC 1, yaitu di angka 192.168.1.1. Kita lakukan enter. Di sini sudah muncul ya keterangannya bahwa PC 0 berhasil melakukan ping ke PC 1. Namun untuk memastikan kita akan kembali coba ya. Enter. Dan berhasil juga ya. Berarti dengan hasil ini maka PC 0 berhasil melakukan ping ke PC 1.
Sekarang kita lakukan uji coba yang kedua, yaitu melakukan hal sebaliknya. Melakukan ping dari PC1 ke PC0. Sekarang kita lakukan perintah tersebut. Masuk kembali ke command prompt di PC1. Kita ketikkan perintah atau kode ping di sini ya, dan masukkan alamat IP dari PC0. 2. Lalu klik enter. Dan sini sudah berhasil ya, bahwa keterangannya menunjukkan PC1 berhasil melakukan ping ke PC0. Sekarang kita akan melakukan tes yang ketiga, yaitu mengakses ilkom.com melalui PC1. Kita masuk ke web. Lalu di sini kita masukkan nama web yang tadi sudah disetting, yaitu ilkom.com. Lalu kita klik go. Muncul ya di sini keterangan bahwa ilkom.com berhasil diakses melalui PC1. Dan di sini sudah muncul ya keterangan nama yang tadi kita atur di indeks beserta keterangan yang tadi kita atur juga seperti ini. Berarti untuk uji coba yang ketiga berhasil. Sekarang kita lakukan uji coba yang terakhir, yang keempat, yaitu mengakses pendilkom.com melalui PC kosong. Kita buka PC kosong, masuk ke bagian desktop, lalu pergi ke web browser. Kita ketikkan alamat atau nama web dari pendilkom.com. Lalu klik go. Berhasil juga ya untuk uji coba yang keempat. Di sini sudah menunjukkan indikator bahwa pendilkom.com berhasil diakses dari PC kosong yang ini ya, yang jaringan atas, ke server pendilkom.com yang ada di jaringan bawah. Dan muncul juga keterangan di sini nama mahasiswa atau pembuatnya di tugas ini. Dengan demikian, saya rasa untuk tugas ketiga pada mata kuliah jaringan komputer ini sudah selesai dikerjakan. Yang mana tadi kita sudah mengerjakan soal terakhir di tugas tersebut, yaitu soal nomor 4. Untuk itu saya mohon maaf bila dalam pengerjaan tugas ini masih banyak kesalahan, baik dalam salah kata, salah ucap, atau mungkin instruksi yang saya jelaskan pada video tutorial ini. Semoga video tutorial ini tetap bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan referensi untuk menyelesaikan tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer ini. Sekian dari saya, ditutup dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.